Selanjutnya, menyusun persamaan kuadrat baru. Tetapi sebelum ke menyusun persamaan kuadrat baru, saya ingatkan kembali, jika akar-akar dari persamaan kuadrat X1 dan X2, maka persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat min X1 plus X2 X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, sambil menghafalkan rumusnya ya. Nah, simbolnya tidak harus atau tidak hanya X1 dan X2. Misalkan saya simbolkan M dan N adalah akar-akar dari persamaan kuadrat. Maka persamaan kuadratnya jika akar-akarnya M dan N itu sama dengan X kuadrat min M ditambah N X ditambah M dikali N sama dengan 0. Bisa juga misalkan alfa dan beta, maka persamaan kuadratnya yaitu X kuadrat dikurangi alfa plus beta X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi simbolnya tidak harus X1 dan X2 untuk akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, sambil mengingat ini ya. Sekarang ada soal menyusun persamaan kuadrat baru. Nomor 1. Tentukan persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah X1 min 1 dan X2 min 1 jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 5 sama dengan 0. Maka untuk menjawabnya langkah pertama kita simbolkan terlebih dahulu akar-akar dari persamaan kuadrat yang diminta yaitu ini. X1 min 1 dan X2 min 2 ini alfa dan beta. Kenapa tidak saya simbolkan dengan X1 dan X2? Karena X1 dan X2 sudah menjadi simbol dari akar-akar persamaan kuadrat yang terdapat pada soal. Maka saya simbolkan dengan alfa dan beta. Jadi yang diminta adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah alfa dan beta. Nah, maka menjawabnya jika akar-akar yang diminta adalah alfa dan beta, berarti persamaan kuadrat barunya. Nah, kenapa persamaan kuadrat baru? Karena pada soal di sini juga ada persamaan kuadrat ya. Maka kita katakan sebagai persamaan kuadrat baru. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa dan beta sesuai ini tadi ya. Kalau alfa dan beta berarti rumusnya X kuadrat min alfa tambah beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Nah, nanti hasil akhirnya adalah ke arah PKB ini, persamaan kuadrat baru X kuadrat dikurangi alfa plus beta X ditambah alfa dikali beta sama dengan 0. Sebelumnya, sebelum ke mencari persamaan kuadrat, berarti kita membutuhkan ada jumlah dari alfa plus beta. Alfa tambah beta, berarti disuruh mencari alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta, alfanya X1 min 1, ini ya, ditambah beta, betanya X2 dikurangi 1. Nah, ini selanjutnya kita cari alfa tambah beta. Kurungnya bisa kita buka. X1 ditambah X2, ini digeser ya. X min 1, negatif 1 dikurangi 1, negatif 2. Atau jika bingung saya geser saja ya. X1 biar tidak bingung, X1 ditambah X2 ini digeser ke depan, negatif 1 ini dikurangi 1. Nah, jadi digeser tempatnya saja, kurungnya dibuka. Kalau penjumlahan tinggal dibuka kurungnya. Sama dengan X1 ditambah X2 negatif 2. Nah, di sini ada terlihat X1 ditambah X2.
Padahal X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat ini. X kuadrat min 3X plus 5. Nah, ingat rumus dari jumlah akar-akar. Jika persamaan kuadratnya itu nilai A-nya 1, B-nya negatif 3, C-nya 5. Maka X1 ditambah X2, kita ingat rumusnya adalah apa? Tanpa harus mencari X1-nya berapa, X2-nya berapa, bisa langsung menggunakan rumus min B per A. Nah, min B per A. B-nya negatif 3. Negatif 3 dikali negatif berarti positif 3. Dibagi 1 sama dengan 3. Berarti X1 ditambah X2 ini ya. X1 ditambah X2 nilainya positif 3. Dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, itu untuk alfa dan ditambah beta. Sekarang kita butuh alfa kali beta. Alfa dikali beta. Kalau ini alfa tambah beta itu sudah ketemu nilainya 1. Sekarang kita butuh alfa kali beta. Alfa kali beta berapa? Kita cari. Kita hapus dulu. Alfa kali beta, alfanya adalah X1 min 1, betanya X2 min 1 sama dengan X1 dikali X2, X1 dikali negatif 1, maka negatif X1. Min 1 kali X2, negatif X2. Negatif 1 dikali negatif 1, positif 1. Sama dengan X1 dikali X2. Nah, ingat rumus di sini. Kalau penjumlahan min B per A, sedangkan kalau perkalian X1 dikali X2 sama dengan C per A. C-nya 5, A-nya 1. Berarti X1 dikali X2 sama dengan 5. Kita tuliskan di sini X1 dikali X2 nilainya 5. Dikurangi, ini ada negatif 1. Kita buka kurungnya, negatifnya kita keluarkan. Berarti X1 ditambah X2. Nah, ini kalau dikembalikan sama. Negatif 1 dikali X1 negatif X1. Ini ya. Negatif 1 dikali X2 negatif X2. Kenapa kita keluarkan? Agar berlaku X1 ditambah X2. Ditambah 1 sama dengan 5 dikurangi 1 dikali X1 tambah X2, tadi penjumlahan X1 X2 ini ya, sama dengan 3. Nah, ditambah 1 berarti 5 dikurangi 3 ditambah 1 sama dengan 3. Setelah ketemu nilai alfa plus beta, nilainya 1, kita substitusikan ke sini. E kuadrat dikurangi 1X ditambah alfa kali beta. Alfa kali beta sudah ketemu juga, yaitu 3. Nah, sama dengan 0. Jadi jawabannya yaitu E kuadrat min X plus 3 sama dengan 0.
Ya, ini adalah persamaan kuadrat baru yang diminta, yaitu X kuadrat dikurangi X ditambah 3 sama dengan 0. Itu menyusun persamaan kuadrat baru.